Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Makiyah Darussalam dan para penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hibullah Nasruddin Syah. Saya perwakilan dari kelas 4 Diniyah Putra yang akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita meyakini Al-Quran dengan menggunakan referensi kitab Jawahirul Al-Kalamiyah. Bagi yang memiliki kitabnya bisa disimak pada bab Al-Mabahatsu Ats-Tsalits pada halaman 20. Di situ ada soal jawab, yaitu soal kaifa i'tiqaduka fil Quran, bagaimana kita meyakini pada Al-Quran. Al-jawab, ataqidu annal Qur'ana asyrafu kitabin ila akhirih. Di jawaban menurut kitab Jawahirul Kalamiyah ada 4 poin di sini. Yang pertama, ataqidu annal Qur'ana asyrafu kitabin anzalahu subhanahu wa ta'ala ala asyrafi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Artinya kita meyakini bahwa Al-Quran itu kitab termulia yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Al-Quran itu diturunkan pada Nabi Muhammad, diamanahkan kepada Nabi Muhammad. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya diturunkan secara langsung seperti Injil, Taurat, Zabur, itu langsung diturunkan satu kitab. Tapi kalau Al-Quran diturunkan ketika ada peristiwa-peristiwa tertentu saja. Kemudian yang poin kedua, wa huwa akhirul kutubil ilahiyati nuzulan, yang artinya Al-Quran itu kitab terakhir yang diturunkan yang berbangsa ketuhanan. Jadi Allah menurunkan 4 kitab, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir itu Al-Quran. Itulah kitab terakhir yang diturunkan. Yang poin ketiga, wa huwa nasikhun li jami'il kutubi qablahu wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamati la yumkinu ayyal haqqahu taghyirun wala tabdilun. Agak panjang, jadi kita pahami sedikit-sedikit. Wa huwa nasikhun li jami'il kutubil qablahu. Jadi Al-Quran itu penyempurna semua kitab sebelumnya. Jadi Zabur, Taurat, Injil itu disempurnakan oleh Al-Quran. Kemudian wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamati la yumkinu ayyal haqqahu taghyirun wala tabdilun. Dan hukumnya Al-Quran itu kekal sampai hari kiamat dan tidak akan mungkin mengalami perubahan atau pergantian. Jadi semua hukum yang ada di Al-Quran itu kekal sampai hari kiamat, dan semua isi dari Al-Quran itu tidak akan mungkin diubah-ubah atau dipergantikan, tidak mungkin. Karena masih banyak ahli-ahli Quran yang pada dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih tetap ada banyak. Dan ketika ada seorang yang ingin mengganti atau merubah, menambahkan atau mengurangkan Al-Quran, maka ahli-ahli Quran lah yang akan mengingatkannya. Jadi tidak akan mungkin kalau Al-Quran sampai ganti atau bertambah atau berkurang lafaz-lafaznya atau apanya, tidak akan mungkin. Karena tidak hanya umat Nabi Muhammad saja yang menjaga, Allah juga yang menjaga Al-Quran sendiri. Kemudian yang poin keempat, wa huwa a'dhamu ayatin ala nubuwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam likaunihi a'dhamal mu'jizati
Adapun Al-Quran itu tanda keagungannya Nabi, tanda keagungan Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran itu mukjizat terbesar. Jadi semua mukjizat para nabi itu tidak terbukti sampai sekarang. Hanya Al-Quran sajalah yang terbukti sampai hari ini. Semua mukjizat seperti contohnya mukjizatnya para nabi yang ya ada yang bisa merubah tongkat menjadi ular. Peristiwa itu hanya terjadi pada saat zamannya Nabi itu saja, tidak sampai sekarang. Tapi Al-Quran itu dari zamannya Nabi Muhammad sampai zaman sekarang, itulah mukjizat yang terbukti sampai sekarang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bagi yang belum bergabung di Almada Channel, silakan klik tombol like, share, comment, and subscribe video kami. Dan jangan lupa tonton video kami selanjutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.